Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru kreatif yang berbahagia. Sekarang kita akan menjumpai salah seorang inspiring teacher kita, yaitu Ustadz Zainal Abidin. Beliau adalah salah seorang guru di Sekolah Islam Terpadu Al-Hidayah Pekanbaru. Mari kita ikuti bersama. Alasannya mengapa ini kita harus dekat dengan murid kita ini atau anak-anak kita di sekolah, mungkin bisa disampaikan. Baik. Terima kasih. Kenapa kita harus dekat dengan anak? Satu sisi karena beliau adalah generasi penerus kita yang akan datang, calon-calon pemimpin kita yang akan datang, pewaris generasi yang akan datang. Ketika kita memang tidak bisa memposisikan itu, maka jangan pernah berharap bahwasanya mereka akan bisa menjadi tongkat estafet untuk kita yang ke depannya atau pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah, lalu apa trik-trik yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal itu? Yang pertama, di saat pembelajaran berlangsung, kita bisa memberikan apresiasi kepada setiap peserta didik. Kalau di olahraga itu misalkan pelajaran tentang servis Servis itu bola ya. Servis itu kita tidak langsung menyalahkan anak itu, oh ini salah, tidak. Tapi apa? Bagus ini yang dilakukannya, walaupun caranya belum pas, namun kita tetap berikan apresiasi kepada yang bersangkutan. Bagus, coba lagi. Bagus, sudah mencoba. Nah, baru kita kasih triknya seperti apa yang benarnya. Kemudian dengan cara itu anak akan merasa memang betul dihargai. Oh ternyata ada dihargai usahanya. Yang kedua, di saat snack atau istirahat bermain, ini ya, maka kita bisa berbaur dengan mereka, bercanda tawa ikut bersama anak-anak. berbaur dengan mereka ya ketika bermain itu ya. Tidak ada salahnya, tidak akan menjatuhkan marwah kita seorang guru ketika kita memang membaurkan diri dengan anak-anak di saat itu. Baik. Karena anak berarti memang kita bisa masuk ke dunia mereka. Prinsipnya masuk dunia mereka, lalu kita arahkan ke dunia kita. Baik, untuk selanjutnya kabarnya pernah Ustadz Zainal ini punya kisah yang pada akhirnya itu mengubah anak itu menjadi lebih baik. Mungkin bisa diceritakan gitu ya. Baik. Kejadian ini terjadi pada tahun 2009. Saat itu ada seorang siswa kita yang setiap hari menangis, dan itu awal-awal saya di SMP ya. Anak itu menangis setiap hari, Nangis terus ya, ya menangis. nggak nyaman ya. Setiap jam makan siang anaknya menangis. Kalau Ustadz punya Ustadz mendekati dia lah, ada apa gitu, kenapa menangis, apa yang bisa dibantu. Anak ini langsung datang dan bilang, saya tidak suka makanan ini. Nah ini menangis, mengadukan masalah apa yang dia alami di rumahnya. Alami bukan kekerasan, melainkan dari segi lauk yang dia dapatkan setiap kiriman ke sekolahnya. Saya tanya, sebenarnya ada apa menyalahkan di rumah? Di rumah lauknya daging ayam. Di sekolah ini juga bosan. Oh gitu masalahnya. Jadi apa yang bisa saya bantu? Saat itu jam makan siang duduk bersama dengan anak-anak di kelas. Ketika saya membuka nasi, lauknya lele, dan itu sumringah sekali dia, tanpa ada rasa minta izin dulu langsung diambil. Pokoknya iki mau yang itu. Lalu pun karena kita merasa juga dia adalah anak kita, ya udah silahkan. Ternyata lauknya dia daging. Sebagai seorang guru dan saya guru olahraga, lele ditukar daging ya senang aja kan. Senang aja ya. Iya, gizinya lebih tinggi gitu. Dan itu terjadi setiap hari. Ketika makan siang Selalu tukar. selalu dia mau lihat lauk kita dulu apa. Maka langsung ditukarkan dengan lauk yang dia bawa dari rumah. Nah, ternyata ini membawa efek yang sangat positif bagi dia dan saya secara pribadi, walaupun saya tanpa sadar. Saat pulang ke rumah, setiap hari cerita ke uminya dan abinya yang disebutnya nama Ustadz Zainal. Hingga suatu ketika orang tuanya datang ke sekolah dan marah-marah kepada
pihak direktur saat itu almarhum Ustaz Sanjaya mengatakan, yang mana namanya Zainal itu? Apa yang bisa dibantu Bu, kata direktur. Saat itu saya mau tahu yang mana namanya Zainal. Lalu direktur menunjukkan lah, itu yang namanya Zainal. Kalau boleh tahu apa ya Bu? Setiap hari anak saya menyebut namanya terus. Nah, karena itu orang tuanya merasa iri. Karena apa? Kok lebih sering dipanggil nama gurunya ketimbang orang tuanya begitu. Nah, ternyata dari itu orang tuanya ini menjadikan ibroh yang luar biasa untuk dia dan anak-anaknya ke depan. Hingga suatu ketika saat istri saya itu mau dari awal hamil hingga lahiran hingga detik ini itu semuanya tidak pernah dibebankan biaya sepeser pun. Penasaran itu terjadi dari anak yang kedua. Bertanya, ada apa sebenarnya? Kenapa tidak pernah mau dibayar? Sehingga beliau sudah panas juga telinganya. Orang tuanya ini kebetulan ini ya dokter ya, dokter kandungan ya. Dokter kandungan dan dokter mata. Yang ayahnya ya. Yang ayahnya dokter mata, ibunya dokter kandungan. Jadi, nah, saat periksa anak yang keempat lahiran, yang keempat ya. Disitulah rasa penasaran saya itu memuncak. Saya bertanya, sebenarnya ada apa sih Bu? Sehingga ibu memberikan perlakuan ini kepada saya sendiri. Kok kepada yang lain kok tidak seperti itu? Beliau akhirnya mengatakan, baiklah Ustaz, sudah jenuh saya mendengar pertanyaan itu setiap datang ke sini. Mau tahu jawabannya? Ya Bu, jawabannya adalah karena zikri. Ada apa sebenarnya zikri Bu? Setiap pulang sekolah yang disebut nama Ustaz terus. Jadi anaknya zikri namanya ya. Oh, jadi itu masalahnya. Kalau boleh tahu Ustaz, apa sebenarnya yang dilakukan sama zikri? Saya ingat-ingat beberapa tahun yang lalu, ternyata hanya masalah ikan lele. Jadi lele yang membawa berkah. Judulnya ikan lele. Iya. Ya. Baik, teman-teman semuanya, setelah tadi kita mendengarkan kisah dari beliau, bagaimana beliau dalam kesehariannya berinteraksi dengan anak, dan kita minta pesan-pesan kepada kita semuanya agar kita bisa juga berperan lebih dekat dengan anak-anak kita. Baik, silakan. Terima kasih. Jadi nasihat untuk kita semua, bahwasanya supaya anak-anak ini bisa dekat dengan kita, merasa dia diperhatikan, dihargai, maka langkah kita yang pertama adalah menjadi pendengar setia dulu bagi peserta didik itu, mencurahkan isi hatinya dulu, keluh kesahnya. Mau mendengarkan ya, menjadi pendengar, mau mendengarkan keluh kesahnya. Kemudian yang kedua, menghargai dia, bahwasanya dia itu memang butuh dihargai. Ya. Yang ketiga, kita memang harus bisa menjadi tempat untuk memberikan solusi baginya masalah yang dia hadapi. Ya, jadi pemberi solusi itu juga diharapkan oleh peserta didik, bukan hanya kita taunya mendengarkan kemudian tidak memberikan solusi. Mengkritik itu juga perlu. Jadi yang berikutnya adalah kita bisa mengkritik tapi sifatnya yang membangun, membangkitkan kepercayaan diri dia dengan cara yang baik. Contohnya, ketika memang dia tidak melakukan yang tidak kita sukai dan tidak diajarkan dalam Islam, maka kita tidak bisa langsung menyalahkan dia, tapi dengan istilah, kalau ini terjadi pada diri kita, kira-kira gimana? Maka itu juga menjadi pelajaran juga untuk dia, dan sekaligus maka yang lebih baik kita sampaikan solusinya. Seharusnya seperti ini caranya. Jadi anak itu bisa menerima dengan lapang dada. Kemudian yang berikutnya, ini jangan hanya berlaku di sekolah saja. Jadi di luar lingkungan sekolah, ketika anak itu memang butuh kita, maka kita harus siap. Jadi fungsi kita guru di sini tidak hanya sebatas di sekolah saja, tapi ya, di luar juga. Di luar juga menjadi seorang guru dan orang tua juga bagi dia. Karena apa? Biasanya di luar ini anak akan menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Ya, baik. Maka
bisa kita berperan juga di luar untuk memberikan nasihat ataupun solusi-solusi yang lain. Baik, bincang-bincangnya ini inspiring sekali ya buat kita semuanya para teman-teman guru agar senantiasa dekat dengan murid-murid kita dari hal yang sekecil-kecilnya sekalipun ya. Seperti tadi hanya sekedar menukar lauk, ternyata efeknya luar biasa dan cukup bisa mengubah keadaan siswa tersebut ya, dan juga menjadi kebanggaan bagi orang tuanya tentunya ya. Baik, terima kasih Ustaz Zainal sudah bersama kita ya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi amal jariah buat kita sebagai seorang guru, dan kepada kita semuanya bisa juga berbuat yang lebih baik lagi untuk pendidikan generasi kita. Baik teman-teman semuanya, selamat mendidik anak-anak kita, dan sampai jumpa di video Inspiring Teacher berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.